Baru ketika Sakinah menghadirkan seorang saksi ke hadapan semua orang, gadis licik itu benar-benar terkejut. Mahasiswi itu maju dan memberikan kesaksian bahwa dialah siswa kurang mampu yang sebenarnya, dan kuota bantuannya telah direbut oleh gadis licik itu. Mendengar hal ini, para siswa mulai marah. Mereka memaki gadis licik itu karena telah memanfaatkan mereka dan bersikap kejam. Namun Sakinah meminta mereka untuk tidak terburu-buru menjauhkan diri. Ia sudah menemukan semua orang yang terlibat dalam fitnah tersebut, dan tidak satu pun akan lolos. Mendengar itu, sahabat masa kecil gadis licik langsung merasa bersalah. Ia berlutut di tempat dan meminta maaf, mengaku bahwa ia dipaksa oleh gadis licik. Ia juga mengungkap bahwa gadis licik mengira stand kantin itu menghasilkan banyak uang. Karena itu, ia menghasut dirinya dan siswa lain untuk membuat keributan. Jika stand itu hancur dan hak pengelola jatuh ke tangan gadis licik, mereka akan berbagi keuntungan. Namun kenyataannya, stand tersebut tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. Justru selama 3 tahun, Sakinah telah mengeluarkan dana hingga jutaan yuan untuk membantu siswa kurang mampu mendapatkan makanan. Mendengar pengakuan itu, gadis licik marah besar. Ia berteriak balik, menuduh sahabatnya iri dengan latar belakang keluarga Sakinah, dan justru dialah yang pertama kali mengusulkan rencana itu. Melihat mereka saling menyalahkan, Sakinah merasa semua ini sangat tidak masuk akal. Ia kemudian menunjukkan catatan pengeluaran sahabat tersebut. Meski terdaftar sebagai perwakilan siswa kurang mampu, ia justru sering menggunakan uang bantuan untuk membeli pakaian mahal dan sepatu olahraga. Bahkan, sekali makan bisa setara dengan biaya makan bulanan siswa lain yang benar-benar membutuhkan. Tidak berhenti di situ, Sakinah juga menunjukkan bukti pembelian makanan siap saji oleh sahabat tersebut. Makanan murah itulah yang digunakan untuk memfitnahnya, dengan mengklaim seolah-olah itu berasal dari dapur kantinnya. Semua bukti itu menunjukkan bahwa sahabat tersebut juga merupakan pelaku utama dalam rencana jahat itu. Sakinah pun menyatakan akan menyerahkan seluruh bukti kepada pihak sekolah untuk ditindaklanjuti. Sahabat itu langsung ketakutan. Ia terus meminta maaf dan memohon diberi kesempatan kedua. Ia mengaku ibunya sedang sakit dan hukuman dari sekolah akan menghancurkan hidupnya. Namun Sakinah bertanya dengan tegas saat mereka memfitnahnya dan menyerangnya di dunia maya. Apakah mereka pernah memberinya kesempatan? Karena mereka telah menyia-nyiakan kebaikan orang lain, maka mulai saat itu ia tidak akan lagi bersikap lunak. Melihat situasi tersebut, kepala sekolah segera mengambil keputusan tegas. Gadis licik dan sahabatnya, yang terbukti berpura-pura miskin untuk menipu bantuan serta memicu kekacauan di sekolah, akan dikeluarkan dan diwajibkan mengembalikan seluruh dana bantuan. Sementara siswa lain yang ikut terlibat dalam perundungan daring, bantuan mereka dicabut dan tindakan mereka akan dicatat sebagai pelanggaran serius dalam catatan sekolah. Semua yang terlibat langsung terdiam dan putus asa. Namun gadis licik masih belum menyerah. Ia berniat meminta ayahnya yang kaya untuk membalas Sakinah. Tanpa diduga, ayahnya justru memarahinya dengan keras. Skandal yang ia buat telah menyebar luas dan menimbulkan kemarahan publik.